Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi kelangkaan. Silakan kalian lihat slide berikut ini. Setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki kekayaan dan potensi alam yang berbeda. Sumber daya yang tidak merata antar wilayah menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu di suatu wilayah. Kelangkaan dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan yang disebut masalah ekonomi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas itu menimbulkan munculnya masalah ekonomi karena adanya barang dan jasa yang sangat terbatas keberadaannya. Untuk mengatasi kelangkaan diperlukan kegiatan ekonomi yang menunjangnya. Dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diperlukan kreativitas dalam kegiatan ekonomi agar mampu menyediakan barang kebutuhan dengan baik demi kesejahteraan manusia. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya, tentu saja dengan cara rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan. Tindakan manusia melakukan interaksi dengan manusia lain, contohnya untuk memperoleh beras dengan cara membeli dari pedagang di pasar, karena dengan cara individu tidak mampu menghasilkan beras itu. Kebutuhan manusia yang beragam dan selalu terus bertambah tersebut tidak mungkin dapat terpenuhi tanpa adanya interaksi sebagai makhluk sosial. Manusia selalu membutuhkan manusia lain. Interaksi merupakan kunci dalam sendi-sendi kehidupan sosial, karena tanpa interaksi tidak mungkin terjadi aktivitas sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, baik yang menyangkut hubungan antara individu dan individu, antar individu dan kelompok, maupun antar kelompok dan kelompok. Secara sederhana, interaksi terjadi apabila dua orang saling bertemu, saling menegur, berkenalan, dan mempengaruhi. Interaksi sosial tidak terbatas oleh waktu karena dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya interaksi maka terjadi saling mempengaruhi sehingga menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan. Kondisi tersebut dinamakan proses sosial, di mana terjadi pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Agar manusia dapat menjalankan fungsi sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial, maka dalam kegiatannya perlu mematuhi aturan-aturan atau norma-norma tertentu. Tanpa aturan yang mengatur proses kehidupan, maka manusia akan bertindak semena-mena. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Pernahkah kalian perhatikan aktivitas setiap orang yang ada di sekitar kalian? Orang-orang yang ada di sekitar kalian melakukan aktivitas sepanjang hari agar kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah. Pada zaman praaksara, kehidupan manusia primitif untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara berburu dan meramu. Kemudian seiring dengan majunya cara berpikir dan kebudayaan, mereka mulai hidup menetap dan bercocok tanam, dan untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan cara barter. Kebutuhan mereka belum terpenuhi dengan cara barter karena barang-barang yang mereka miliki belum tersedia banyak dan belum tersedia. Maka selanjutnya uang sebagai sarana untuk melakukan tukar-menukar. Kebutuhan manusia demikian banyak, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lain jumlahnya terbatas dan langka. Sumber daya antara daerah yang satu dengan daerah lain tidak sama. Beberapa daerah yang tersedia secara melimpah dan sebagian daerah lain tersedia sumber daya yang sedikit, sehingga terjadi interaksi antar daerah untuk memenuhi kebutuhan. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup.
Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut kelangkaan. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka perlu belajar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia, yang berarti rumah tangga. Oikonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Jadi kata arti ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi termasuk kelompok ilmu sosial. Definisi ilmu ekonomi adalah ilmu pengatur sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran itu, manusia harus selalu berusaha melakukan tindakan-tindakan atau pengorbanan, baik berupa tenaga, waktu, maupun materi. Kebutuhan manusia demikian banyaknya, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lain yang menjadi bahan untuk menghasilkan barang dan jasa jumlahnya terbatas atau langka. Kelangkaan sumber daya dibandingkan dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan hidup. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia itu munculnya masalah ekonomi. Ketersediaan sumber daya alam merupakan sumber pemenuhan kebutuhan patut kita syukuri. Kebutuhan yang semakin bertambah, sebaiknya kita mampu mengatur kebutuhan agar persediaan sumber daya alam bisa lestari. Sebagai makhluk yang mensyukuri anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, seyogyanya memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana dan menjaga kelestariannya. Setelah kalian tadi belajar mengenai materi kelangkaan, sekarang coba jawab 5 pertanyaan ini. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan homo economicus. 2. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. 3. Mengapa terjadi kelangkaan. 4. Jelaskan asal kata ekonomi. 5. Jelaskan definisi ilmu ekonomi.